Biasanya kajian pakai tematik atau kitab? Kitab apa kemarin? Enggak, yang dengan Ustaz Firman. Ustaz Firman Arba'in Nawawi hadis. Cuma sakit beliau enggak hadir. Sakit. Ustaz Wahyu Hidayat. Ustaz Nasir masih sini. Ustaz Nasir masih ngisi di sini, Kak. Nasir. Belum. Kalau ketika ngisi bahasa Arab itu di mana Ustaz Nasir? Di sini. Oh. Sejak corona itu masih belum. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib ikhwatana al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara kita, senantiasa menjaga kita hingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju majlisil ilm, yang semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan hati-hati kita semua di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kembali kita melanjutkan hadis yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, dari Kitabil Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan kita memasuki hadis yang ketiga dalam Kitabul Jami' pada bab ma jaa'a fi tafsiril birri wal itsmi.
Bab tentang penafsiran al-bir dan al-itham. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah menjadi fitrah manusia itu mencintai keindahan, kemuliaan, ya, ataupun kekayaan dari harta duniawi. Kesemuanya adalah merupakan bagian dari fitrah. Jiwa manusia, kecenderungan jiwa manusia untuk menyukai yang namanya harta, keindahan, kedudukan, atau dengan bahasa yang lain prestasi maupun prestise, itu sangat dicintai oleh manusia, sangat disukai pada asal tabiatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan zayyana linnasi habbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan zayyana linnas, telah dihiasi bagi manusia itu. Jadi pandangan mereka terhadap kehidupan dunia ini sudah menjadi lapisan awal pada benak mereka itu apa? Cinta terhadap syahwat. Syahwat duniawiyah, baik itu dari wanita, anak-anak, ya terkadang seorang berbangga dengan anaknya, dan juga perhiasan dunia yang lain, harta kekayaan, kendaraan mewah dan yang lainnya. Ini sudah merupakan bagian yang sudah Allah alurkan kepadanya. Namun apakah kemudian keberadaan seorang hamba yang memang diciptakan dalam kondisi semacam ini pada asalnya adalah merupakan hal yang patut untuk diikuti begitu saja sesuai dengan apa yang menjadi hawanya? Jelas tidak. Karena hawa atau hawa nafs pada jiwa manusia pada hakikatnya mengarahkan kepada perkara yang mungkar. Karena inna nafsa la'ammaratu bis-su'. Jiwa, ya, hawa nafs pada jiwa seseorang itu sungguh selalu mengarahkan kepada perkara yang jelek. Makanya Islam datang memberikan tatanan, Islam datang memberikan arahan agar merubah pola fikir, merubah akalnya atau menggunakan akalnya untuk mengikuti alur syariat. Termasuk di dalam terkait dengan harta, kekayaan atau apa yang dia miliki, dari pangkat, jabatan, kedudukan dan yang lainnya, atau bahkan kesehatan, atau bahkan jasad fisik yang dimiliki. Bagaimana sebenarnya seyogyanya seorang muslim itu mensikapinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan salah satu cara di antara cara untuk menangani itu semuanya. Dan hadis ini merupakan bagian dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Arba'un Haditsan An-Nawawiyah. Hadis yang ke-27 yang mungkin antum kelak akan bertemu juga dengannya pada kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Taib. Al-Imam Syekh mengatakan Ali Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Ansari. Beliau mengatakan bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Tentang apa? Anil bir wal ithmi, tentang kebaikan, tentang albir dan tentang al-ithm. Apa yang dimaksud dengan albir, atau apa saja yang albir, dan demikian juga tentang al-ithmu. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang juga pernah dilakukan oleh sahabat yang lain, seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil sya'ni syarri. Ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan an nudrikahu. Khawatir aku akan mendapati kejelekan itu. Kalau kebanyakan orang bertanya tentang al-khair, tentang kebaikan, tapi Hudzaifah bertanya tentang kejelekan. Khawatir apa? Terjerumus ke dalam kejelekan itu. Adapun yang dilakukan oleh Sam'an inilah anil birri wal ithmi. Kedua-duanya ditanyakan tentang al-bir itu seperti apa dan al-ithmu itu seperti apa dan bagaimana dan maksud dari al-ithmu. Faqala al-birru husnul khuluqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-birru adalah husnul khuluqi. Yang dikatakan al-birru itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nas, akhrajahu Muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ithmu itu adalah ma haka bihi sadruk wa karihta an yattali alaihi an-nas. Yang namanya al-ithmu atau dosa itu adalah apa yang membuat hatimu itu terguncang, ya. Dan engkau tidak suka untuk diketahui oleh orang lain, manusia mengetahuinya. An-nas di sini bukan semua manusia yang dimaksudkan dalam hadis, tapi adalah orang-orang alim di antara mereka. Baik. Kalimat al-bir, pemutlakan kalimat al-bir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan lafzul birri idza utliqa. Jadi kalimat al-bir kalau dimutlakkan, dia tanawal jami'a ma amarallahu bihi, adalah mencakup seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu kecuali perkara yang baik. Makanya Syekhul Islam mengatakan jika dimutlakkan kalimat al-bir itu adalah mencakup seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik perintah Allah maupun perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di dalam manzumah qawaid al-fiqhiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, fa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadhurruna qad mana'a. Setiap perkara yang bermanfaat bagi kita itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Jadi perkara-perkara yang memang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu seluruhnya adalah merupakan al-bir, karena pasti memberikan manfaat bagi seorang hamba atau bahkan seluruh manusia yang ada. Sedangkan perkara yang memadaratkan itu sudah dilarang. Tidak ada satu larangan pun di dalam Islam tentang sebuah larangan atau tentang sebuah perkara, melainkan hal tersebut adalah merupakan perkara yang akan memadaratkan umat atau seorang hamba itu sendiri secara umum maupun secara individual. Karena perkara terkadang atau masalah terkadang itu mencakup masalah individual maupun masalah yang umum. Kala hal-hal yang terkait dengan umum kemudian dilarang, itu jelas madaratnya besar. Atau tatkala sebuah masalah dibawa kepada individual,
boleh jadi hal-hal tersebut terhadap seorang individu akan memadaratkan dia. Maka setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan membawa kebaikan, dan itulah pemutlakan makna albir sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memiliki kalimat yang semisal, yaitu albir itu adalah kalimatun tadullu ala kathratul khairi. Satu kalimat albir itu ada satu kalimat yang menunjukkan kepada banyaknya kebaikan, ya. Karena kalimat itu jami'. Albir itu satu kalimat yang hakikatnya melingkupi ragam amal di dalamnya, ya, ragam amal di dalamnya. Dari birrul walidain masuk dalam kalimat albir, ya. Dari berbuat baik kepada tetangga, bagian dari albir. Ikramuz dhuyuf itu bagian dari albir. Qiraatul Quran albir, ya. As-shadaqah bagian dari albir. Jadi albir itu kalimat jami', ya, satu kalimat tapi dia melingkupi ragam masalah di dalamnya, sehingga Syekhul Islam membawanya kepada kalimat tersebut, yaitu pemutlakan pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan albir itu adalah kalimatun jami'atun li jami'i af'alil khairi wa khisalil ma'ruf. Sama, secara makna itu sama, hanya kalimatnya berbeda. Bahwasanya albir itu adalah kalimat jami'ah. Kalimat jami'ah itu satu kalimat tapi di dalamnya masuk ke dalamnya perkara-perkara, yaitu li jami'i af'alil khairi. Semua perkara yang baik itu masuk ke dalam ruang lingkup kalimat albir. Makanya Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang hal ini mendatangkan satu kalimat yang merupakan jawami'ul kalim. Bukankah itu yang merupakan ciri khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu kalimat tapi masya Allah ruang lingkupnya luar biasa, ya. Rasulullah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Kata-kata, kalimat-kalimat yang istimewa, yang dengan satu kalimat saja ragam hal masuk ke dalamnya. Kemudian kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di situ ada penyebutan kalimat albir. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa dibedakan antara bir dan takwa? Bukankah takwa itu adalah albir? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Kalau disebutkan semacam ini, ibaratnya hakikatnya semisal al-Islam dan iman, ya. Islam dan iman tatkala dipisahkan dia akan mencakup yang satunya. Kalau dia dijadikan satu, dia akan berbeda. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidah dalam bahasa kaitannya dengan masalah-masalah semacam ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala. Idza istama'a iftaraqa, kalau berkumpul maknanya terpisah, seperti fakir miskin dijadikan satu, pisah maknanya. Tapi kalau dipisahkan, penyebutan miskin mencakup di dalamnya fakir. Disebut yang fakir masuk ke dalamnya miskin. Begitu maksud kalimat idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, ya. Kalau berkumpul dia terpisah maknanya, tidak sama. Tapi kalau terpisah satu-satu masuk ke dalamnya. Demikian juga albir wa taqwa. Albir bagian dari ketakwaan, dan ketakwaan juga bagian dari albir. Sama. Tapi tatkala digabungkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kalian tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa makna albir?
Kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tatkala pemutlakan kalimat ini disandingkan dengan at-taqwa, yaitu albir adalah fi'lu ma amarallahu bihi. Jadi mengerjakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah albir. Tentunya Allah dan Rasulnya. Tatkala kita katakan mengerjakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, mencakup perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wat taqwa adalah ijtinabu ma nahallahu an, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kala mereka bertemu, albir wat taqwa dalam satu jumlah, dalam satu kalimat. Tapi kalau dipisahkan, penyebutan albir itu akan mencakup ketakwaan. Tatkala ketakwaan dipisahkan penyebutannya, apakah mungkin ada sebuah perbuatan yang sifatnya ketakwaan bukan sebuah kebaikan? Mungkinkah kita katakan fulan itu adalah seorang yang taat? Apakah mungkin tatkala kita katakan dia sebagai seorang yang bertakwa kemudian tidak melakukan kebaikan? Mungkin? Tidak mungkin. Karena bagian dari ketakwaan adalah kebajikan itu sendiri. Sebaliknya kala disebutkan, wah si fulan itu adalah seorang yang sangat ihsan, sangat yang baik, maka tidak mungkin seorang dikatakan sebagai seorang yang sangat baik kecuali menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala digabungkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang hakikatnya adalah satu, tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Albir di sini adalah imtithalu amrihi tabaraka wa taala wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ijtinabu nawahihi, itu adalah masuk ke dalam at-taqwa. Karena at-taqwa dari makna al-ittiqa, menjadi takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut dengan iqabnya? Kalau seorang itu melanggar larangan Allah, khawatir tentang dengan apa? Hukuman atau iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, dari kemaksiatan yang dilakukan, dari pelanggarannya terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya at-taqwa dikatakan at-taqwa, kecenderungan makna kepada meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat. Baik. Maka di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah taala menyatakan, ya, albirru wat taqwallah, kebaikan, ya, albir dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza utliqa ahaduhuma dakhala fihi al-akhar. Kalau dimutlakkan seperti yang kita sampaikan tadi, dimutlakkan penyebutannya albir, maka at-taqwa masuk ke dalam albir. Tatkala kita katakan at-taqwa, maka albir masuk ke dalam at-taqwa. Fa innahu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa rasuluhu zahiran wa batinan. Bahasanya albir itu adalah sebuah kalimat yang jami', yang melingkupi setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, zahiran wa batinan, yang baik yang lahiriah maupun yang batiniyah, wa tarki, dan dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la tarku ma yakrahullah wa rasuluhu zahiran wa batinan, dan meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baik secara lahiriah maupun secara batiniyah. Al-birru husnul khuluqi. Al-husn, ya, secara makna bahasa, ya, hasan atau baik itu lawan dari jelek tentunya. Ini perkara yang ma'ruf. Al-khuluq, akhlak, tabiat seseorang. Yang seseorang itu diciptakan, ya, didasarkan pada perangai tersebut. Ya, tabiat atau perangai seseorang itu adalah al-khuluq. Ya. Dan husnul khuluq ini adalah perkara yang masuk di dalamnya albir. Ya. Yang namanya kebaikan itu akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya datang
penafsiran dari husnul khuluq dari Abdullah bin Mubarak, ya. Jadi salah seorang dari ulama salaf, Abdullah bin Mubarak mengatakan tentang husnul khuluq itu adalah huwa talaqatul wajhi wa badalul ma'ruf wa kafful adha. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah talaqatul wajh, wajah yang cerah, yang kalau tatkala bertemu dengan saudaranya gitu. Wa badalul ma'ruf. Apa badalul ma'ruf? Saling memberi. Tatkala seorang diberikan kebaikan oleh orang lain, maka dia membalasnya dengan kebaikan pula. Ya. Saling memberi. Tatkala seorang diberikan hadiah, maka esok lusa dia memberi hadiah pula. Jadi untuk menjadikan keterkaitan hati sesama muslim dan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga munculkan mahabbah. Wa kafful adha. Apa kafful adha? Mencegah dari menyakiti saudaranya, baik sesama muslim maupun kepada non-muslim sekalipun. Apalagi kalau muslim tersebut adalah tetangganya. Sudah muslim, tetangga, masih saudara pula. Berapa? 3 hak yang dimiliki oleh seorang tetangga yang dia adalah sesama muslim. Yang kedua, dia adalah saudara. Yang poin ketiga, dia memang tetangga kita. Dan tetangga itu memiliki hak yang luar biasa atas tetangganya. Banyak hal yang terkait dengan ketetanggaan ini sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan dalam masalah jual beli sekalipun, dalam makanan sekalipun. Bukankah kalau kita makan walaupun ikan asin misalkan, payah untuk mencegah ikan asin enggak sampai ke tetangga? Bisa? Itu memang remeh tapi harum itu sampai ke rumah tetangga. Jangan lupakan tetangga walaupun sekedar ikan asin atau sambal terasi yang enggak bisa dicegah baunya. Kalau memang tetangganya suka, sisihkan. Jangan hanya baunya saja, tapi usahakan sampai pula wujudnya. Kenapa? Ya itu bagian tetangga. Jangan hanya dikasih baunya. Lumayan kan kasih bau, iya. Lumayan, alhamdulillah. Tapi kalau dia memang suka, berikan. Karena itu hak dari hak ketetanggaan. Ya. Bahkan dalam masalah jual beli, seandainya ada sesuatu yang kita miliki, yang kita ingin menjual, dan kemungkinan terbesar ada kemungkinan tetangga itu menginginkan, dahulukan tetangga. Tetangga kita dahulukan. Apalagi tanah misalkan berdampingan dengan tetangga, tanya dulu tetangga, wahai fulan, saya mau jual tanah sebelah rumah kamu persis, gimana? Minat tidak? Ya. Berikan kemudahan. Saya minat tapi duitnya tidak ada misalkan. Kalau ada peluang untuk memberikan kemudahan kepada dia, berikan peluang itu. Karena bentuk dari apa? Memuliakan tetangga, dan itu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, la yazalu Jibril yusini fil jari hatta yudhanantu annahu sayuwarrithuni. Bahwasanya Jibril alaihissalam itu selalu memberikan wasiat kepadaku. Wasiat itu perkara yang apa? Tidaklah wasiat diberikan kecuali sesuatu perkara yang penting tentunya. Jibril, malaikah yang utama, rasul di antara rasul dari para malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tetangga. Ini berarti perkara tersebut adalah bukan ringan. Karena tetangga itu baik terkadang aurat juga tersingkap, ya. Baik lahiriah maupun yang batin. Yang bisik-bisik tetangganya terdengar, yang canda tetangganya dengan keluarganya terdengar, kalimat-kalimat yang baik terdengar, kalimat yang buruk juga terdengar. Inilah tetangga yang memiliki hak untuk dijaga sir rahasianya oleh tetangganya. Dan haram bagi seorang tetangga menyebarkan apa yang jadi rahasia tetangganya. Dia berdosa besar dengan hal tersebut.
punya hak yang luar biasa ketetanggaan itu. Dan ini bagian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya sebuah kalimat, kalau kita hendak mencari tempat tinggal atau mendirikan tempat tinggal, atau bahkan kalau masih awal-awal berkeluarga pengen ngontrak misalnya orang tua, al-jaru qabla dar. Dilihat dulu tetangganya sebelum kita pilih rumahnya. Di situ ada rumah bagus, tapi tetangganya bagaimana? Kalau tetangganya buruk, jangan sekali-kali tempati tempat itu. Ambillah tempat yang lain. Meskipun di situ rumahnya bagus, sarana komplit, pilih tempat yang lebih aman dengan tetangga. Walaupun rumah sederhana, ya kontrakan sederhana atau buat gubuk sederhana, tapi tetangganya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya, maka pilihlah tempat tersebut. Meskipun dengan segala kesederhanaan yang ada. Kenapa? Karena walaupun rumah megah, kalau kita punya tetangga yang tidak amin, bisakah kita tenang? Yang kita khawatirkan tetangga, bukan orang lain. Nah, ini kan bahaya. Kita pergi, aduh gimana ya, si fulan di rumah enggak? Kalau si fulan di rumah ini repot, ini harus ada yang nunggu rumah. Ya, bukannya semakin tenang karena tetangganya di rumah, dia khawatir kalau tetangganya di rumah. Ini kan masalah namanya. Masalah. Berbeda kalau dalam tetangga itu lingkungannya, sudah Pak pergilah, tenang saja, nanti tak tungguin. Karena tetangganya memang amanah, kita percaya. Pak, itu rumah saya pergi tadi Bapak enggak ada di rumah. Titip ya, kuncinya saya letakkan di sini. Malah dikasih tahu kuncinya. Kenapa? Ketetanggaan yang saling bisa menjaga. Itu biasa bukan? Dalam lingkungan masyarakat yang bisa saling menjaga kepercayaan, ketetanggaan. Husnul khuluq ada di dalamnya. Makanya al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangga bagaimana, baru setelah itu baru menentukan tempat tinggal. Itu contoh dari yang namanya albir yang masuk di dalamnya husnul al-khuluq. Ya. Demikian juga hal yang lain kaitannya dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ini ikramul dhuyuf. Bukankah ini masuk dalam husnul khuluq? Coba bayangkan kalau antum bertamu, assalamualaikum, antum sudah tersenyum, ya, tapi tidak bawa apa-apa. Dilihat sama calon tuan rumah, si fulan, ditengok tangan kosong, cemberut, ya, iya mukanya masem. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah itu bagian dari husnul khuluq? Jelas tidak. Tapi kalau seorang yang memang hatinya tidak terkotori, siapapun yang datang, apapun kepentingannya, buka, sambut, ya. Berikan penghargaan, penghormatan sesuai dengan kadar yang mungkin bisa dia lakukan terhadap siapa? Tamunya tersebut. Walaupun biasanya, sekalipun biasanya si fulan ini enggak datang kalau enggak minjem duit. Pak, ada tamu, siapa si fulan? Buka enggak Pak? Ya sudah, buka, silakan. Buka saja. Nanti minjem duit Pak, ya sudah, biarkan. Kalau dia pinjam duit, kita mampu berikan. Kalau enggak ada, ya kita tolak, kita jawab dengan kalimat yang baik. Kira-kira banyak enggak terjadi begini? Kalau sudah si fulan datang, biasanya pinjam duit itu yang di dalam kunjang. Kalau suaminya reda, biasanya istrinya yang kacau, ya. Itu biasa. Tapi apakah bagian dari husnul khuluq? Ini bukan bagian husnul khuluq. Kalau kita ada di dalam, sambut. Kalau kita memang enggak bisa memenuhi permintaannya, berikan kalimat yang baik, sudah. Dia salam jawab, assalamualaikum, waalaikumsalam, badlun nada. Ini jawaban. Ini namanya bagian badlun nada. Orang mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Kita bukakan pintunya, sambut, duduk sebagai bentuk pemuliaan kita kepada tamu yang datang. Berikan hidangan yang pantas, yang layak, yang memang mampu kita berikan kala itu. Ada sebuah kisah, kisah nyata. Sebelum kita azan, ya.
yang tak sengaja ana baca dari tulisan kakek dari majikan saya di kota Uneza. Karena seorang penyair, beliau juga penulis dan penyair. Dalam tulisannya mengkisahkan tentang apa yang dilakukan oleh sang istri. Karena di situ ya sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu as-salihah. Ya. Wanita yang salihah ini sangat membuat dunia semakin indah. Bagaimana tidak? Yang dicontohkan, yang dikisahkan ada suatu ketika itu musim pacakli di kota Uneza dan di musim di Mamlakah secara umum. Mereka kedatangan tamu keluarga dari pamannya. Berarti sepupu. Sepupunya datang ke sana, keluarganya datangnya sudah lepas maghrib. Sedangkan mereka sebelum maghrib sudah makan. Suasana paceklik, nggak punya apapun di rumah, bingung. Tamunya mengetahui keadaan ini, padahal jauh datang dari kota Riyadh 350 km. Sudahlah, wahai saudaraku, nggak usah pikirkan kami, tenang aja, kami tidak apa-apa, kami sudah nyaman kok. Walaupun perutnya lapar, katakan dia sudah nyaman, nggak usah khawatir, tenang saja. Hingga malam istirahat, yang ditamui ini sebagai seorang saudara, dan bukan masalah saudaranya, tapi tamu punya kewajiban harus dimuliakan. Dia sampai berhayal, seandainya saya ini lebih baik saya yang lapar daripada tamu saya yang lapar. Itu kata dia. Bolak-balik nggak bisa tidur hingga pertengah malam. Menjelang tengah malam, istrinya melihat suaminya semacam itu, tidak pernah bisa tidur. Ya. Suaminya di sampingnya bolak-balik nggak bisa tidur. Melihat keadaan suaminya semacam ini, dia bangun tengah malam, ambil wadah ke kebun, pakai lampu senter, enggak, terang bulan, ya, pakai cahaya rembulan, metik bulir-bulir gandum yang sudah tua dipilihnya, karena sebagian masih muda, sebagian sudah, dengan sorot cahaya rembulan saja, tengah malam, bukan siang, bukan sore, malam. Kemudian pulang, dibawa secukupnya, ditumbuk dengan tangannya malam itu, tengah malam numbuk. Suaminya saat itu sudah tertidur, tamunya sudah tidur, numbuk sendiri. Kemudian jadi selesai dibuat makanan, menjelang subuh siap ditutup. Dia sholat subuh, kemudian dibangunkan, suami dan tamunya dibangunkan. Sholatlah kalian, selesai sholat dikabari, silahkan hidangan sudah siap. Kaget sang suami. Dari mana makan? Sudahlah makanlah dulu. Setelah dimakan, Masya Allah, tamunya mengatakan, saya nggak pernah mendapatkan makanan senikmat ini. Itu bukti dari wujud keikhlasan. Allah berikan makanan sederhana tapi nikmat luar biasa bagi orang yang memakannya. Coba buktikan saja. Sekala istri antum masak dalam kondisi senang dan masak dalam kondisi sedang mengkel, hatinya sedang kesal. Beda rasanya, ya, beda rasanya. Lagi senang tuh Masya Allah, yang masak juga cicip enak nggak ya, sudah ditambahin bumbu lagi, dicicip lagi, nanti khawatir suaminya nggak suka. Tapi kalau lagi jengkel, sudah masukkan aja garam, mau asin mau pedas terserah, makan. Bukankah begitu ya Bu ya, kalau ada ibunya? Sudah, itu memang hal yang nggak bisa dipungkiri. Mending diakui dan diinsafi, ya. Tinggal sang suami aja pandai-pandai untuk memuji, Masya Allah, tidak pernah saya makan makanan kayak gini, luar biasa. Makan saja, biar istrinya pusing sendiri. Walaupun di sini, Masya Allah, berarti masih nggak beres nih. Ya, karena sudah adzan, kita lanjutkan ba'da sholat ya. Ya, lanjutkan ba'da sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.